Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furqan Fadilah dengan NIM 12070505072 dari kelas Kapita Selekta D. Di mana kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal dengan judul Identifikasi Wajah untuk Absensi Kehadiran Mahasiswa dengan Algoritma Convolutional Neural Network atau CNN, di mana tugas ini merupakan tugas besar untuk memenuhi UAS Kapita Selekta. Baik, langsung ke latar belakang, di mana selama ini kita dapat mengetahui ya bahwa proses pencatatan kehadiran masih berlangsung secara manual dan tradisional, yang melibatkan tindakan menandatangani kolom kehadiran yang tersedia sebagai bukti kehadiran. Tetapi saat ini tuh banyak teknologi modern yang sudah disediakan perusahaan-perusahaan komersil untuk memanfaatkan pemindai sidik jari atau fingerprint. Seperti halnya mulai banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Nah, selanjutnya, digitalisasi merupakan suatu perubahan yang menjadi format digital untuk memanfaatkan teknologi komputer untuk menyederhanakan tugas-tugas manusia. Nah, dengan sistem absensi konvensional, terdapat sejumlah masalah dan kelemahan, termasuk waktu yang dibutuhkan dalam proses penandatanganan. Nah, dari potensi-potensi tersebut, terdapat sebuah tantangan untuk menggunakan teknologi dalam pengenalan wajah atau face recognition sebagai alternatif yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Nah, terdapat sejumlah tantangan dan kelemahan dalam sistem absensi konvensional seperti memerlukan waktu yang signifikan. Untuk perumusan masalahnya itu sendiri ada beberapa. Pertama, bagaimana algoritma CNN ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi wajah mahasiswa dalam konteks absensi kehadiran. Selanjutnya, apa jenis dataset yang dibutuhkan dan bagaimana cara pengumpulannya, dan menyiapkan dataset yang diperlukannya untuk melatih model CNN. Selanjutnya, bagaimana cara melatih modelnya, lalu bagaimana performa model itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana model CNN dapat diintegrasikan ke dalam sistem manajemen kehadiran yang ada. Dan yang terakhir itu bagaimana mengatasi masalah privasi dan keamanan yang mungkin timbul dalam menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk absensi mahasiswa. Untuk tujuan dan manfaatnya itu sendiri ada beberapa, yaitu untuk membangun sistem face recognition ini dengan akurasi tinggi berdasarkan gambar wajah yang diberikan. Selanjutnya, mengurangi waktu dan mengefisiensikan waktu, lalu memastikan akurasi tinggi dalam pencatatan kehadiran mahasiswa untuk mencegah kecurangan dan manipulasi. Dan yang terakhir, untuk mengurangi risiko kesalahan manusia dalam proses pencatatan kehadiran yang dapat terjadi dalam metode manual. Untuk batasan masalah dari penelitian ini, saya sendiri membatasi bahwa penelitian ini terbatas pada identifikasi wajah mahasiswa yang sudah terdaftar dalam database. Ini tidak mencakup identifikasi wajah individu yang bukan mahasiswa. Lalu tujuan utamanya itu adalah mencapai tingkat akurasi tinggi untuk identifikasi wajah. Lalu penelitian ini menggunakan dataset yang tersedia untuk melatih model CNN, tidak melibatkan pengumpulan data mahasiswa secara langsung. Selanjutnya, penelitian ini mencakup identifikasi wajah untuk pencatatan kehadiran. Itu tidak mencakup proses pengolahan absensi seperti pengiriman notifikasi atau integrasi dengan sistem manajemen pendidikan yang lebih luas. Nah, lalu penelitian ini berasumsi bahwa kondisi pencahayaan harus memadai dalam proses identifikasi. Lalu masalah privasi dan keamanan data wajah akan menjadi perhatian. Dan penelitian ini akan mencoba mempertimbangkan cara-cara mengatasi masalah ini. Lalu penelitian ini pun berusaha untuk mengidentifikasi wajah dalam gambar yang berkualitas baik untuk mempertimbangkan gambar wajah yang sangat kabur atau tidak jelas. Untuk tinjauan pustakanya sendiri, ada deep learning yang akan digunakan, yaitu CNN itu merupakan deep learning ya. Jadi salah satu cabang machine learning yang menggunakan deep neural network untuk menyelesaikan permasalahan pada domain machine learning.
Deep learning kadang disebut deep structure learning atau hierarchical learning. Hidden layer hanya digambarkan dua lapis saja, padahal kenyataannya bisa berjumlah sangat banyak. Selanjutnya ada convolutional neural network, yang merupakan salah satu bentuk jaringan saraf tiruan yang memiliki bobot atau lapisan tersembunyi yang tersusun dalam struktur khusus. Arsitektur CNN ini terdiri dari 3 elemen utama, yaitu lapisan konvolusional, fungsi ReLU atau aktivasi, dan lapisan log pooling. Selanjutnya, algoritma CNN ini dapat dibagi menjadi 4 tahap utama, yaitu konvolusional, fungsi aktivasi, pooling, dan lapisan fully connect. Tahap-tahap inti itu membentuk cara jaringan pemproses dan memahami gambar. CNN dapat memiliki berbagai jumlah lapisan konvolusi, fungsi aktivasi, dan pooling, tergantung pada kompleksitas jaringan dan tugas yang dihadapi. Selanjutnya, absensi yang merujuk proses pencatatan dan pembuatan daftar kehadiran secara umum diterapkan oleh lembaga atau instansi yang memerlukan sistem serupa. Lalu, deteksi dan pengenalan wajah merujuk pada teknologi komputer yang diterapkan dalam berbagai sistem dan aplikasi untuk mengidentifikasi wajah manusia. Dan bahasa pemrograman yang digunakan pada penelitian ini adalah bahasa pemrograman Python. Selanjutnya, ada beberapa penelitian yang saya sebelumnya telah observasi terlebih dahulu, masukkan ke dalam bab state of the art, di mana ada penelitian mengenai identifikasi wajah dengan algoritma YOLO untuk presensi mahasiswa, dan hasilnya itu sekitar 97% akurasi dengan memperhatikan parameter berupa pencahayaan dan real-time mengirimkan ke website. Selanjutnya ada eksperimen pengenalan wajah dengan fitur indoor positioning system menggunakan algoritma CNN. Nah, dari penelitian ini, evaluasi pengenalan wajah menggunakan CNN diperoleh nilai maksimum 92,89% dan nilai kesalahan akurasi 7,11%. Sedangkan rata-rata akurasi yang diperoleh itu 91,86%. Nah, selanjutnya ada aplikasi verifikasi wajah untuk absensi pada platform Android dengan menggunakan algoritma Fisher Face. Dari hasil uji coba algoritma Fisher Face tersebut, tidak berpengaruh terhadap perubahan ekspresi wajah, jarak, penggunaan atribut tambahan kacamata, kerudung, dan pencahayaan. Setelah dilakukan pengujian, didapat hasil generalisasi tertinggi 100% pada pengujian pertama, kedua, dan terendah sebesar 30% pada pengujian ketiga. Selanjutnya ada absensi pengenalan wajah menggunakan algoritma eigenface berbasis web, di mana pada hasil uji coba ini kehadiran akan masuk apabila tingkat pengenalan wajah di atas 70%. Nah, untuk kerangka pemikirannya itu sendiri, pertama ada problem yang ditemukan, yaitu bagaimana algoritma CNN dapat digunakan untuk mengidentifikasi wajah mahasiswa dalam konteks absensi kehadiran. Dengan menggunakan pendekatan bagian approach, yaitu dengan pemilihan dataset, pemrosesan data, pembangunan model CNN, pelatihan, model evaluasi model, integrasi dengan sistem absensi, uji implementasi, dan manajemen kepastian privasi. Untuk metodologi yang digunakan, yaitu beberapa langkah metode yang digunakan untuk pemilihan dataset, pengolahan data, dan arsitektur CNN, pelatihan model, evaluasi model, dan integrasi sistem. Untuk hasilnya, menyajikan hasil penelitian, latihan, dan evaluasi model CNN, termasuk tingkat akurasi dan menganalisis performa model, keakuratan identifikasi wajah, dan potensi masalah atau tantangan yang dihadapi. Ini merupakan sumber-sumber yang saya saya cari untuk algoritma CNN ini, dan untuk penelitian ini maksudnya. Selanjutnya kita dapat langsung masuk ke implementasi pada shortcut-nya. Sini kita dapat melihat sendiri untuk shortcut-nya. Saya membuat dua fitur, yaitu yang pertama untuk fitur pengumpulan dataset dimasukkan pada cam.py ini dengan beberapa library yang digunakan untuk mengimport cp2, OS, time, dan UUID, di mana kita akan menginputkan sebuah nama dari
mahasiswa itu sendiri terlebih dahulu. Selanjutnya akan dimasukkan ke dalam pad itu directory dataset, yang selanjutnya akan meng-save sebuah wajah kita ke dalam sebuah dataset. Nah, selanjutnya ada fitur kedua, yaitu fitur absensi. Di mana di sini, pertama kita akan memanggil sebuah dataset collection dengan pad dataset yang sebelumnya sudah dibuat. Yang selanjutnya data tersebut akan masuk ke proses data pre-processing, lalu data augmentation, dan setelah data clean, maka data tersebut akan di-training pada model CNN. Pada bagian ini, setelah data masuk ke final model, maka akan masuk ke step model evaluasi, dan selanjutnya data akan masuk wajah tersebut. Ketika terdeteksi, maka nama yang terdeteksi, mahasiswa yang terdeteksi, namanya akan masuk ke pada file Excel untuk menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut hadir. Mungkin kita dapat langsung ke proses implementasi. Sebelumnya di sini, ini untuk folder dataset yang saya buat. Di sini ada file dataset yang sebelumnya saya masukkan. Dan ini contoh beberapa wajahnya, di mana seberapa lama kita record wajah kita, maka dataset yang terkumpul akan semakin banyak. Mungkin kita bisa langsung mencobanya dengan menginput file cam.py. Dan sebelumnya, saya izin off cam dulu, karena di sini akan terjadi konflik antara kamera zoom dan kamera untuk menyalakan webcam pada aplikasi Python ini. Selanjutnya kita bisa klik cam.py, masukkan tamat terlebih dahulu, bukan Muhammad. Lalu kita menunggu beberapa saat. Selanjutnya di sini adalah proses pengumpulan dataset. Mungkin agar data lebih akurat, alangkah baiknya pencahayaan harus baik ya. Karena di sini pencahayaan sangat berpengaruh pada penyimpanan dataset dan untuk pengujian atau proses identifikasi. Cukup. Nah, setelah proses pengumpulan dataset tersebut akan masuk ke folder dataset. Nah, di sini. Nah, banyaknya dataset ini tuh tergantung pada seberapa lama proses record itu dilakukan. Selanjutnya kita akan masuk ke proses absensi. Kita masuk ke fitur fmodel.py. Tunggu beberapa saat sampai webcam muncul. Jadi di sini tuh prosesnya ketika wajah kita mudah teridentifikasi, maka akan muncul nama dari objek atau wajah mahasiswa yang sudah terdeteksi. Selanjutnya namanya akan masuk ke file Excel untuk dilakukan proses attendance atau absensi yang menunjukkan keterangan hadir. Nah, di sini ada proses training model ya sebelumnya, di mana saya menentukan 20 proses training atau epoch, dan di sini mendapatkan tingkat akurasi sebesar 97%. Nah, kita langsung masuk. Nah, di sini sudah terdeteksi ya mukanya, wajahnya. Nah, ketika namanya sudah keluar, nama dari objek sudah keluar, maka proses absensi tersebut sudah berhasil. Kita bisa tutup dan masuk ke file Excel-nya di sini, file attendance. Nah, disinilah proses absensi sudah terjadi. Pukul 9:55, tanggal 23 bulan Desember 2023, Muhammad Furqon Fadilah hadir. Baik, terima kasih. Sekian yang saya dapat sampaikan mengenai tugas besar Kapita Selecta ini.
Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.